Halo, kita akan bicara mengenai harmoni, kewajiban, dan hak warga negara dalam demokrasi. Kita akan lihat mengenai kewajiban dan juga hak warga negara, hak negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Kita akan lihat juga bentuk keterkaitan dengan negara adalah adanya timbal balik antara kewajiban dan juga hak. Isi dari konstitusi perihal hubungan warga negara dan juga negara adalah kewajiban hak dan juga hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian kita akan melihat menelusuri konsep dan juga urgensi harmoni, kewajiban dan juga hak negara serta warga negara. Tradisi kebudayaan Indonesia sejak dahulu adalah kewajiban yang merupakan suatu konsep yang dikenal menjadi hubungan antara rakyat dan juga penguasa. Dengan adanya perjuangan kemerdekaan serta protes-protes yang menyangkut emansipasi yang telah dilakukan yang didokumentasikan dalam buku Maksa Kelar oleh Multatuli. Hak dan kewajiban itu merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan, serta keduanya memiliki hubungan timbal balik. Seperti kewajiban dari seseorang berkaitan dengan hak seseorang, begitu juga sebaliknya. Kewajiban itu merupakan beban yang diberikan untuk melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan oleh pihak tertentu yang harus dilakukan atau diselesaikan. Kalau hak adalah suatu kuasa untuk melakukan sesuatu yang semestinya diterima oleh suatu pihak secara absolut. Hak asasi manusia dilandasi ada dua hak fundamental. Yang pertama adalah hak persamaan, yang kedua hak kebebasan. Kemudian salah satu contoh yang berkaitan dengan kewajiban dari warga negara adalah kewajiban dalam perpajakan, di mana setiap warga negara Indonesia itu wajib untuk membayar pajak. Kemudian kita akan melihat juga manfaat pajak bagi pemerintahan dan juga negara, dalam hal ini warga negara, itu bisa digunakan sebagai fasilitas untuk membantu fasilitas dan juga infrastruktur, kemudian subsidi pangan dan juga BBM, kemudian transportasi massal, kemudian bisa juga untuk membantu pelayanan kesehatan, membantu pendidikan, membantu pertahanan keamanan, dan juga bisa membantu untuk penegakan hukum, dan juga untuk kelestarian dari lingkungan hidup. Kemudian harmoni dari kewajiban dan hak warga negara. Dalam menunaikan kewajibannya, seseorang itu akan juga mendapatkan hak. Hak yang diberikan diharapkan agar memiliki batasan tertentu, seperti kebebasan yang bertanggung jawab, kemudian tidak merugikan orang lain. Secara tidak langsung, hal ini menjadikan kewajiban untuk kita dan juga harus menghargai serta menghormati dari hak seseorang atau banyak pihak. Kita akan lihat bahwa ada sumber historis dari hak tersebut. Hak asasi manusia secara pertama kali ditegakkan untuk pertama kali di Eropa dan dalam hal ini tokoh filsuf yang bernama John Locke dengan rumusan bahwa hak alamiah atau natural right itu terdiri dari hak hidup, hak kebebasan dan juga hak milik. Ada 3 peristiwa sejarah penting di dunia barat yang mempengaruhi perkembangan mengenai hak yang berlaku sampai saat ini, yaitu peristiwa Magna Carta, Revolusi Amerika, dan juga Revolusi Prancis. Kita akan lihat juga keseimbangan kewajiban dan juga hak. Universal Declaration of Human Rights dalam hal ini melihat bahwa secara deklarasi berisikan tentang hak asasi manusia terhadap dunia yang dideklarasikan di PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Dan juga Universal Declaration of Human Rights ini menginspirasi Universal Declaration of Human Rights and Responsibility. Penyeimbang dari hak asasi manusia yang didasari dengan adanya kehidupan dunia timur yang mendominasi dari konsep kewajiban dirumuskan oleh beberapa tokoh dunia pada bulan Maret 1998. Kemudian kita akan melihat juga sumber sosiologis. Gejala yang timbul dalam proses integrasi bangsa Indonesia adalah yang pertama, kurangnya pengembangan kesepakatan nilai secara alamiah
dan juga partisipasi. Yang kedua, lebih mengenalkan pendekatan kekuasaan. Kemudian pandangan Indonesia baru harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu Indonesia. Termasuk dalam hal ini pemenuhan hak individu atau masyarakat yang disertai juga dengan solidaritas sosial atau gotong royong dalam membangun keserasian antara kewajiban dan juga hak. Kemudian sumber politik. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 terjadi pada era reformasi menjadi dasar dinamika dari kewajiban dan juga hak negara dan juga warga negara Indonesia. Dalam hal ini berisikan tentang pembentukan hukum yang meliputi keamanan dan juga kesejahteraan rakyat, menyangkut kewajiban dan juga hak seseorang dalam sosial politik. Krisis multidimensional terjadi dikarenakan pasal-pasal yang menimbulkan multitafsir yang berpotensi membuka penyelenggaraan negara otoriter dan munculnya korupsi, kolusi, dan juga nepotisme atau yang sering kita kenal dengan istilah KKN. Kemudian membangun argumen tentang dinamika dan juga tantangan dari harmoni kewajiban dan hak dari negara dan juga warga negara. Aturan dasar ihwal dari pendidikan dan juga kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan juga teknologi membuat pengaturan berkaitan dengan hak dan warga negara itu tetap ada. Hak dari warga negara dalam bidang pendidikan diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam hal ini pengajaran itu berarti pendidikan. Kemudian perubahan Undang-Undang Dasar Negara 1945 menambahkan ketentuan baru tentang upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini diatur di pasal 31 ayat 5. Perumusan tersebut dimaksudkan agar pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga tetap menjunjung tinggi nilai agama dan juga memperkuat persatuan dari bangsa. Aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan juga kesejahteraan sosial. Ketentuan mengenai perekonomian nasional kita diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Dan ini ada beberapa kali perubahan. Perubahan itu berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial menjadi perekonomian nasional dan juga kesejahteraan sosial. Dan ini terlihat dalam pasal 33 ayat 5 pasal 34 ayat 4. Ihwal dari usaha pertahanan dan juga keamanan negara. Ketentuan tentang pertahanan negara itu menggunakan konsep pembelaan terhadap negara. Dan ini juga mengalami perubahan dari pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sesudahnya berubah menjadi pasal 27 ayat 7. Kemudian kekuatan pertahanan dan juga keamanan semesta dibangun dalam 3 susunan, antara lain perlawanan bersenjata, perlawanan tidak bersenjata, dan juga bagian pendukung perlawanan bersenjata dan juga tidak bersenjata. Aturan dasar ihwal berkaitan dengan hak dan kewajiban hak asasi manusia. Sebelum perubahan, itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pasal 27 sampai dengan pasal 34. Sesudah perubahan, itu memiliki bagian sendiri dengan judul Hak Asasi Manusia yang mengatur hak dan kewajiban asasi manusia. Hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, ketentuan yang menyangkut hak-hak sipil. Kemudian yang kedua, hak politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Yang ketiga, kelompok yang mengatur mengenai tanggung jawab negara dan juga kewajiban hak asasi manusia. Yang keempat, hak-hak khusus dan hak atas pembangunan. Di antara keempat kelompok tersebut terdapat hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga. Di antaranya adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan juga hati nurani, hak beragama,
hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan yang terakhir adalah hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Kemudian kita akan mendeskripsikan juga mengenai esensi dan juga urgensi, harmoni kewajiban dan juga hak negara dan juga warga negara. Sebelumnya kita akan melihat juga mengenai agama. Bangsa Indonesia adalah negara yang beragama. Rakyat Indonesia terdiri dari berbagai penganut agama. Hal ini diatur di pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menegaskan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila memiliki hierarki piramidal. Dalam hal ini sila pertama dari ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar dari sila Pancasila lainnya. Dan jaminan kemerdekaan memeluk agama serta beribadah diatur di dalam pasal 29 ayat 2 dan juga pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan. Penjelasan tentang tujuan pendidikan dapat ditemukan dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengakomodasi nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa yang religius. Dan juga untuk mencapai tujuan dari pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, harus dilakukan dengan meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan serta akhlak yang mulia. Kemudian berkaitan dengan perekonomian nasional dan juga kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, ada asas perekonomian nasional, dalam hal ini adalah kekeluargaan. Asas kekeluargaan itu dapat diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan lebih dari seorang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Hasil dari pekerjaan itu bersama memberikan manfaat yang dapat dinikmati secara adil oleh banyak orang. Tujuannya adalah pekerjaan itu dapat cepat selesai dan juga memberikan hasil yang lebih baik. Yang berikutnya berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Aturan dasar dari Ihwal Pertahanan Keamanan Negara diatur dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, di mana usaha pertahanan dan juga keamanan negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau Sishamkamrata oleh Tentara Nasional Negara Indonesia, TNI, dan juga Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukungnya. Sekian dan terima kasih materi mengenai harmonisasi hak dan kewajiban antara negara dan juga warga negara.